Hai sahabat Kasano, apa kabar? Yuk kita bikin kue klasik yang biasanya ada nih di setiap lebaran. Oh iya, sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalain loncengnya. Jangan lupa juga di like ya videonya. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat kuenya. Yang pertama ada terigu sebanyak 500 gram. Ini pakai protein rendah ya. Kemudian ada gula halus sebanyak 250 gram. Ini ada mentega plus butter di mix sebanyak 400 gram. Kemudian ada 3 butir kuning telur. Kemudian ada maizena sebanyak 3 sendok makan. Ada vanila 2 sendok teh. Kemudian ada susu bubuk sebanyak 1 saset. Nah, ini ada sprinkle. Untuk topping atasnya saya pakai sprinkle ya. Jadi kalau nggak ada itu biasanya pakai choco chips. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mau mix gula halus, mentega, dan telur. Nah, saya nge-mixnya ini pakai mixer ya. Kalau kamu nggak ada mixer bisa pakai kocok telur itu loh. Nah, ini mixernya pakai kecepatan rendah dulu di awal. Kemudian kecepatan kita naikkan 1 menjadi sedang. Kita mix sampai berubah warna seperti ini. Nah, jangan lupa pinggir-pinggirannya juga dirapikan dulu ya. Kita rapikan dulu pinggirannya supaya ikut ke mixer. Nah, setelah ini tercampur rata baru kita mau masukin bahan keringnya. Oh iya, ini catatan ya buat kamu yang loyangnya misal cuman ada 2 atau ada 3, sebaiknya adonan ini dibagi 2 dulu. Jadi terigunya jangan langsung dimasukin. Jadi adonan basahnya ini dibagi 2, terigunya juga dibagi 2, semua dibagi 2. Baru diuleni kayak gitu. Nah, ini semua diayak dulu ya supaya nggak ada yang gumpalan-gumpalan kayak gitu. Nah, tujuannya kenapa sih tadi dibagi 2? Itu supaya nanti nggak kering adonannya, nggak mengeras gitu. Kalau misal loyangnya cuma sedikit kan jadi kita kayak bergilir tuh nunggu loyang lagi sebelum cetak. Nah, itu nanti bisa kering. Jadi sebaiknya dibagi 2 dulu. Nanti pas mau bikin lagi baru diadonin dadakan. Gitu tipsnya. Nah, kalau saya ini langsung saya sekaligus ini pakai 5 loyang ya. Saya jadi ini adonan ini jadinya 4,5 loyang. Nah, untuk ngaduknya ini nanti saya mau aduk pakai tangan aja. Sekarang mau dicampur dulu pakai spatula sampai sedikit tercampur baru nanti mau diaduk. Nah, pakai tangan aja. Oh iya, lupa. Jangan lupa ya, sebelum masak apapun itu, jangan lupa untuk cuci tangan dulu. Cuci tangan yang bersih pakai sabun ya. Dan kalau bisa untuk masak kayak gini dan yang pakai tangan itu, kukunya jangan dipelihara panjang-panjang ya. Selain itu kita menyulitkan kita dan kukunya itu nanti juga nggak bersih. Kasihan kukunya juga. Adonannya sudah mulai rata, saya mau adonin pakai tangan aja.
ini kan saya mau cetaknya itu bener-bener yang ala-ala klasik ya, yang pakai cetakan terus dipencet pakai jempol itu. Nah kalau sekarang itu kan bikin kue semprit udah pakai plastik segitiga, terus dikasih cetakan semprit tinggal dipencet doang. Nah kalau misal mau dibikin pakai plastik segitiga itu komposisi menteganya harus ditambah ya, karena ini terhitung agak keras adonannya kalau dibandingkan adonan yang mau dipakai untuk yang ditaruh plastik segitiga, karena nanti kalau keras di plastik segitiga itu nggak akan keluar gitu. Jadi bisa ditambah mungkin sekitar 50 gram untuk semua adonan ini, soalnya nggak boleh ditambah terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak nanti adonannya itu kalau dipanggang jadi melebar gitu. Nah ini saya loyangnya, ini saya alasin pakai pakai kertas baking ya. Kalau nggak ada kertas baking bisa diolesin mentega aja seperti biasa aja kalau kita bikin kue diolesin mentega. Nah ini saya pakai cetakan kayak gini, cetakan saya cetakan udah bertahun-tahun ini dipakai terus. Nah kalau setiap lebaran tuh di rumah ibu saya itu selalu bikin kue yang ada kayak gini. Jadi kayaknya setiap lebaran tuh pasti ada di rumah ibu. Jadi sekarang saya juga mau ikutan juga. Nah ini karena pakai kertas baking, jadi pas lagi habis keluar dari cetakan itu dia tidak nempel gitu. Kalau kita cuman pakai loyang yang langsung itu kan dia nempel nggak bergerak. Kalau ini bisa bergerak, jadi kalau kita mau geser-geser bisa. Nah ini kayak gini nih, atasnya saya kasih topping sprinkles. Oh iya, kalau di tempat saya ini biasanya disebut dengan kue mawaran. Mungkin karena bentuknya kayak mawar jadi disebutnya kue mawaran. Nah kalau sprinkle ini nanti kalau dipanggang itu dia akan meleleh. Nah biasanya sih untuk topping kayak gitu tuh, topping kayak gini tuh pakai choco chips. Kalau choco chips nggak ada, bisa pakai misal adonan nih dikasih warna coklat terus dibulut-bulutin kecil-kecil buat topping kayak gini juga bisa. Jadi kita manfaatkan aja yang ada di rumah untuk topping. Nah kemudian saya mau panggang. Nah ini untuk manggangnya ya 20 menit saya pakai api bawah, kemudian 10 menit saya pakai api atas. Saya tutup dulu. Nah saya mau ngasih yang lain nih, layang-layang lainnya sudah selesai dikasih, jadi bisa dipanggang juga. Nah untuk apinya ini dari setengah gede gitu, cenderung lebih kecil sih, dari setengah itu cenderung lebih kecil. Nah biasanya saya manggangnya segitu 30 menit, tapi itu tergantung ovennya juga ya. Dan oven bagian atasnya itu saya buka ya, jadi oven itu kan atasnya ada kayak yang bolong-bolong itu. Nah ini saya buka kondisi ovennya. Nah ini bisa saya tukar kayak gini, lihat. Setelah 20 menit saya tukar. Nah ini kalau udah matang seperti ini nih. Biasanya nih kalau udah matang kan masih panas, jadi saya dingininnya di kayak gini. Atau kalau dulu saya sama ibu itu biasanya saya taruh di nampan. Ada yang jatuh. Saya taruh di nampan, kemudian dikasih alas kayak kertas gitu, atau bisa tisu juga untuk naruh ini, untuk naruh yang sudah matang kayak gini. Nanti kalau sudah dingin, jatuh lagi. Kalau udah dingin baru dimasukin ke toples, ditata. Ini teksturnya itu dia tuh renyah, manis, nggak keras, enak pokoknya. Ini salah satu kue favoritku ini dari zaman kecil. Nah seperti ini nih, tuh gampang banget kan poteknya. Tuh teksturnya enak. Dan di saat pas lagi bikin ini cuma saya potek-potek aja, nggak bisa saya cobain soalnya pas bikinnya itu pas lagi puasa.
Kalau pakai sprinkle jadinya kayak gini nih, dia meleleh. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat videonya. Dan jangan lupa ya, bantu share. Terima kasih. Salam.